Krung Pesangan merupakan daerah aliran sungai atau das di Aceh yang melintasi 5 kabupaten. Hulu das yang berada di Danau Lut Tawar, dataran tinggi Kabupaten Aceh Tengah ini memiliki luas sekitar 238.550 hektar dan panjang 128 km melintasi Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, Biren, Aceh Utara, dan Kota Lok Semawe. Kondisi das Krung Pesangan semakin kritis. Puncaknya diprediksi terjadi pada tahun 2011 akibat maraknya aktivitas penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi lahan perkebunan, dan galian C yang terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki 12 subdas. Untuk mencegah agar kondisi Krung Pesangan tidak semakin kritis dari kerusakan, Forum Das Krung Pesangan yang tergabung dalam koalisi SRJS pada tahun 2017 mendorong lahirnya kesepakatan adat mukim tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mukim. Dan mereka hari ini memang sangat antusias sekali dalam rangka bagaimana bersama-sama seluruh pemangku adat, ada Pangudun, ada Senebok, dan ada beberapa pemangku adat lainnya yang sama-sama mereka memang berkolaborasi bersama dalam rangka penanggulangan konflik satwa secara berkelanjutan. Tentunya ini ada menjadi input kepada mereka terhadap livelihood mereka. Maka dalam hal ini keresahan selama ini di antara mereka dengan selama kita masuk dalam rangka mendampingi mukim ini memang akan jadi satu tindakan bersama, yang tindakan bersama tersebut tentunya akan berimbas terhadap penanggulangan konflik satwa secara berkelanjutan nantinya. Ini akan kita lakukan. Kurun waktu selama 3 tahun setelah adanya kesepakatan adat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan, 8 mukim yang berada di wilayah Kabupaten Biren, Aceh Tengah, dan Bener Meriah terus mendapat pendampingan dan penguatan kapasitas dari SRJS untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan Krung Pesangan. Sehingga kini para pemangku adat sebagai tokoh penting dalam masyarakat telah memiliki kesadaran yang sangat tinggi untuk menjalankan aturan adat tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Pada 28 Agustus 2018, koalisi SRJS juga telah meluncurkan kesepakatan adat mukim terkait pengelolaan hutan dan satwa yang mengatur tentang larangan dan sanksi yang mengikat bagi seluruh masyarakat dan semua pihak, termasuk perusahaan yang beraktivitas di wilayah kemukiman sepanjang aliran das Pesangan. Di antaranya, tidak boleh menebang pohon, membakar hutan, membuka lahan, mencemari sungai, memburu satwa, dan tidak membuka usaha ekonomi di area lintasan satwa. Binatang-binatang itu ada turun sekali-sekali, yang namun dengan giatnya Das Krung Pesangan ini dibuatlah pembinaan sehingga terbentuknya kanun mukim dan kanun desa. Kedaran mukim dalam mengatasi keresahan masyarakat, mukim selalu bekerjasama dengan masyarakat tentang menjaga lingkungan, baik tentang penebangan liar dan pemburuan satwa liar. Kita sering mensosialisasikan supaya itu paling berbahaya. Kita dapat melakukan suatu sosialisasi tentang aturan keberadaan mukim beserta aturan kesepakatan adat, sehingga masyarakat
sudah mulai memahami dan mengerti apa manfaat lingkungan, bagaimana keberadaan lingkungan sehingga bisa hidup bersama kita, baik satwa maupun hutan yang mungkin membawa suatu rahmat sehingga menyejuk daripada polusi udara di kawasan lingkungan kemukiman Juli Selatan ini. Hari ini khususnya menanam pohon perdana. Bibitnya dari FDKP, semuanya kami tanam di perbatasan sungai Desa Simpang Jaya adalah Sungai Das Pesangan. Dan kegiatan kami semua ini khususnya untuk perlindungan sungai. Dan hari ini kami menanam ini semua untuk menjaga kelestarian Sungai Das Pesangan. Peraturan adat mukim ini kita bentuk dan disetujui oleh masyarakat setempat, yaitu masyarakat kemukiman Ketol. Lalu pada saat ini masyarakat tersebut telah menerima dan kehadiran gajah sudah diberikan ruang oleh masyarakat setempat. Sehingga konflik antar manusianya dengan gajah tersebut tidak terjadi lagi. Kendati pun gajah tersebut sering masuk ke kampung-kampung, ada beberapa kampung di kemukiman Ketol ini. Kemudian dalam hal perburuan satwa liar, sesudah adanya aturan adat mukim, juga sudah mulai berkurang. Jadi masyarakat yang dulu secara terang-terangan melakukan perburuan, sekarang mereka tidak berani lagi dengan cara terang-terangan. Apabila kedapat nanti ini bisa dihukum sanksi, karena udah peraturan adat, bisa didenda atau sama uang atau sama bagaimana lah adat di kemukiman RI. Ini sudah sepakatan di reja-reja. Ini kami harapkan ke depan jangan ada lagi hal-hal yang tidak mengindahkan hukum adat. Mungkin langkah yang kami ambil ini harus juga diikut sertakan pengadilan negeri setempat, kemudian Kapolres setempat, serta Dandim setempat, dan tembusannya kepada pemerintah daerah sendiri. Sehingga kami dalam mengambil tindakan itu tidak cacat hukum. Kesepakatan adat yang dilahirkan bersama untuk melindungi dan melestarikan kawasan lintasan satwa terus disosialisasikan dan dijalankan oleh para imam mukim untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan berusaha di kawasan aliran sungai Krung Pesangan. Metode sosialisasi yang dijalankan para mukim selama ini rutin dilakukan di Menasah dan Balai Desa Mukim setempat, serta membuat pelang informasi terkait isi kesepakatan adat di lokasi strategis. Sejak lahirnya kesepakatan adat mukim tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mukim, kini masyarakat adat di 8 mukim meliputi Ketol di Aceh Tengah, Mukim Tugu RRI dan Datu Derakal di Bener Meriah, serta Mukim Krung, Juli Selatan, Blang Birah, Bate Kuring, dan Kuta Jempa di Biren mulai giat melaksanakan aksi penanaman pohon di wilayah hutan adat masing-masing, sehingga akan memperkuat master plan koridor satwa oleh koalisi SRCS. Penguatan mukim tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berbasis adat ini juga diharapkan dapat terus menjaga kelestarian hutan dan aliran das Krung Pesangan yang terkenal memiliki kekayaan berbagai potensi sumber daya alam hayati, sehingga nantinya dapat diwariskan ke generasi mendatang.